Menantu Super Han Sanqian. Bab 6476 ada yang salah. Tetapi bagaimana cara melakukannya secara spesifik? Apakah Anda punya rencana yang matang? Tanya lelaki tua itu. Meskipun rencananya gila dan berani, semakin ganas rencananya, semakin cermat penyebarannya. Terkadang seperti ini, semakin sederhana hal yang Anda pikirkan, semakin cermat pula pengaturan dan rancangan yang rumit yang dibutuhkan. Dia membuat Anda merasa sederhana hanya karena dia sering kali berada di level yang lebih tinggi dari Anda. Oleh karena itu, dia dapat menoleransi Anda dan memprediksi tindakan Anda, sehingga Anda tampaknya memiliki ide yang sama dengannya, jadi Anda akan merasa bahwa ini tidak terlalu sederhana. Yang Anda butuhkan hanyalah bantuan. Tetapi kenyataannya jelas tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Itu sangat sulit. Tentu saja, lelaki tua itu tidak berani membuat pengaturan dengan mudah. Semuanya masih perlu diatur oleh Han Sanqian. Bagaimana dengan perdamaian eksternal? Han Sanqian tersenyum misterius. Bagaimana cara bekerja sama dengan kekuatan luar? Han Sanqian mengulurkan tangannya, dan lelaki tua itu datang. Kemudian Han Sanqian memberi tahu lelaki tua itu semua ide dan rencananya. Setelah mendengarkan rencana Han Sanqian, dia jelas terkejut. Apakah ini mungkin? Selama ini adalah pertempuran, pasti akan ada banyak kemungkinan. Bisa gagal atau berhasil. Tidak ada yang bisa menjamin. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal, yaitu, itu mungkin, sangat mungkin. Tingkat keberhasilan masalah ini lebih dari setengah, apakah kamu melakukannya atau tidak? Orang tua itu berpikir sejenak dan mengangguk, itu bisa dilakukan. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dari sekarang. Ada satu hal terakhir, aku ingin memperjelas, begitu kita berhasil, aku akan menjadi pemimpin dalam hal jasa dan penghargaan. Dengan kata lain, aku adalah raja baru, dan kamu adalah asistenku. Oke. Karena aku berinisiatif untuk mencarimu, Tuan Han, untuk bekerja sama, tentu saja, kamu adalah pemimpin dan aku adalah wakilnya. Orang tua itu terus terang tentang hal ini. Baginya, yang sedang dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana membalikkan keadaan dengan kekuatannya saat ini. Lagi pula, jika tidak ada perubahan yang dilakukan, maka perubahan itu akan hilang sama sekali. Oleh karena itu, tugas utama setelah sukses sebenarnya adalah mereka mendapatkan kembali posisi tertinggi di klan iblis, menjadi panglima tertinggi, dan memberi mereka cukup waktu untuk berkembang. Sampai batas tertentu, ini dapat dikatakan sebagai status penguasa baru. Dengan ini, semuanya akan cukup. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja hari ini, aku akan mulai merencanakan. Mulai sekarang. Apakah kita masih harus bersiap untuk tahun baru? Aku sudah mengatakan bahwa kecepatan adalah hal terpenting dalam perang, dan strategi terbaik adalah mengejutkan musuh. Han Sanqian berbalik dan membawa ketiga wanita itu. Pergi begitu saja. Saat merencanakan, Han Sanqian pada dasarnya telah memberi tahu lelaki tua itu bahwa semuanya harus berdasarkan sinyal asap serigala. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah segera memobilisasi orang secara diam-diam. Setelah Han Sanqian meninggalkan aula, lelaki tua itu berteriak dan memanggil para pelayan. Segera perintahkan semua orang untuk berkumpul di aula ini, jangan sampai ada kesalahan. Kepala istana, kau. Ada apa denganmu? Haruskah kita mengirim pasukan? Mendengar perintah lelaki tua itu, pelayan itu langsung bertanya dengan lembut. Ya, sudah sampai pada situasi di mana kita harus menghancurkan atau membangun. Han Sanqian dan aku sudah membahas rencana perang salib. Kau suruh semua orang berkumpul dengan cepat, dan kita juga harus menunjukkan wajah kita di klan iblis, kalau tidak, orang-orang ini akan benar-benar mengira kita telah jatuh. Aku mengerti. Ucap pelayan itu sambil berbalik untuk mundur. Ngomong-ngomong, ingat, saat semua orang berkumpul di sini, kita harus sangat rahasia, tetapi kita tidak boleh mengesampingkan kemungkinan ketahuan. Kau mengerti maksudku? Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, maksudmu, kita harus memberi tahu musuh bahwa kita bertindak diam-diam. Lelaki tua itu mengangguk. Pelayan itu bingung dan bertanya, kalau begitu aku khawatir. Jika orang-orang dari pasukan baru tahu bahwa kita bertindak diam-diam, bahkan jika mereka tidak menghentikan kita secara diam-diam, mereka mungkin akan mengambil tindakan pertahanan yang sesuai di depan umum.
Jika kita menjadi sasaran mereka saat itu, tidak akan ada artinya mengerahkan pasukan. Para pelayan dapat melihat ini, dan bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak mengetahuinya. Namun, dia yakin bahwa karena Han San Qian telah membuat pengaturan seperti itu, maka dia pasti punya alasannya. Jangan bertanya tentang hal-hal lain yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Karena dia dan aku telah memilih untuk bekerja sama, maka tentu saja, aku percaya pada semua pengaturannya. Bab 6477 Aku juga di sini. Sementara lelaki tua itu sedang memilih prajurit dan mengirim jenderal, Han San Qian sudah keluar dari rumah besar dan berjalan menuju sisi lain kota. Sepanjang jalan, Han San Qian berjalan dan berhenti, dan dia tampaknya tidak berada di sini untuk melakukan sesuatu yang penting dengan beberapa wanita. Mereka lebih seperti sekelompok wisatawan, melihat ke sana kemari, bersenang-senang, dan tidak menganggap serius segala sesuatu di sekitar mereka. Justru karena mereka begitu santai, mereka segera menimbulkan ketidakpuasan di antara beberapa orang yang lewat. Dalam benak mereka, orang-orang yang datang ke kota Fenggu harus rendah hati. Hampir tidak ada orang yang berani bersikap begitu sombong dan terbuka di sini. Jika ada, maka dia seharusnya sudah mati. Memikirkan hal ini, beberapa bajingan di sekitar memimpin untuk mengepung Han San Qian dan yang lainnya. Hei, nak, kamu sangat sombong. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang pertama yang berjalan dengan begitu mencolok di sini? Lihat apa yang kamu maksud. Aku mendapat pujianmu, jadi aku harus berterima kasih padamu. Han San Qian tersenyum sopan. Dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa para pendatang baru itu punya niat buruk. Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah Han San Qian dapat dengan mudah menghadapi para bajingan ini dengan tangan dan kakinya. Haha, Puji, kamu benar-benar percaya diri, begitu percaya diri sampai-sampai kamu hampir menjadi idiot. Apakah kamu tahu bagaimana nasib orang pertama? Haha, aku ingin mendengar detailnya. Han San Qian berkata sambil tersenyum. Orang pertama yang mengacau tidak hanya perlu mati, tetapi juga harus mati dengan menyedihkan, karena dia pasti akan menjadi contoh yang buruk, dan dia harus membuat semua orang benar-benar menyadari bahwa melakukan itu salah. Setelah dia selesai berbicara, sekelompok orang tertawa. Han San Qian juga tersenyum lembut, apa yang kau katakan sangat bagus, aku suka mendengarkannya, jadi aku juga berencana untuk memberitahumu bahwa sebaiknya kau tidak menjadi yang pertama. Alasannya sangat sederhana. Burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Kau datang untuk memprovokasiku tanpa alasan, dan akhirnya mungkin sangat menyedihkan. Hanya jika kau cukup menyedihkan, maka orang lain tidak akan memiliki niat untuk menggangguku lagi. Sial, hanya mengandalkanmu, seorang pria tampan. Kau bisa menipu wanita, tetapi jika kau ingin berpura-pura menjadi orang-orang ini di tanganku, kau mencari masalah, saudara-saudara. Di sini. Semua orang langsung menjawab. Kita beri orang ini pelajaran, beritahu dia berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma, dan beritahu dia harga yang harus dibayarnya karena berpura-pura berkuasa di depan kakek. Beberapa bajingan saling memandang, dan tiba-tiba mencibir dengan ganas. Bagi mereka, Han San Qian hanyalah mainan, dan mereka dapat mempermainkannya sesuka hati. Melihat kegembiraan di sini, banyak orang di sekitar juga dengan cepat berkumpul, dengan seringai di wajah mereka, menonton pertunjukan. Beberapa bajingan telah mengepung Han San Qian dan anak buahnya saat ini, tetapi apakah itu Han San Qian, Su Yingxia, atau yang lainnya, sebenarnya, mereka sama sekali tidak khawatir. Dengan kekuatan orang-orang ini, belum lagi mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Han San Qian, satupun dari mereka sudah cukup untuk menghajar sekelompok orang ini hingga babak belur. Maju! Pemimpin itu berteriak dingin dan memimpin dalam menyerang Han San Qian. Han San Qian tenang dan hendak menggunakan sedikit kekuatan untuk menghadapinya ketika tiba-tiba terdengar teriakan keras. Berhenti! Begitu suara itu jatuh, banyak prajurit, sebanyak ribuan dari mereka. Setelah itu, mereka dengan cepat mengepung Han San Qian dan kelompok bajingan itu. Selain itu, ada sekelompok pria berpenampilan elit yang berjalan cepat ke arah mereka. Para bajingan itu tahu siapa orang-orang ini dan tercengang di tempat.
Kemudian mereka berdiri di sana dengan ketakutan, tidak berani bergerak sama sekali. Han Sanqian dan kelompoknya, di sisi lain, tidak panik sama sekali meskipun mereka dikelilingi oleh hampir 1.000 pria berpakaian hitam. Di mata Han Sanqian, Anda dapat melihat keyakinan bahwa semuanya diharapkan. Seolah-olah semuanya ada dalam perhitungannya. Panglima Wang itu, aku. Pemimpin itu mengira dia telah membuat masalah dan bergegas menjelaskan. Akibatnya, pemimpin itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan mendorongnya dengan telapak tangan. Kemudian, dia mendatangi Han Sanqian dan bertanya, apakah kamu Han Sanqian? Bab 6478 Apa yang akan datang? Han Sanqian tersenyum, ya, jadi, apakah kau akan membalas dendam Ye Tiancheng, atau kau akan membalas dendam untuk toko Mingmen? Han Sanqian hampir tidak menyembunyikan apapun, dan ia langsung menuju ke pihak lain. Seperti yang diharapkan dari Han Sanqian, kau benar-benar pemberani. Pria itu tersenyum dingin, baiklah, karena kau begitu lugas, aku akan memberimu kematian yang cepat. Katakan padaku, apakah kau ingin mengikutiku ke markas besar untuk menghadapi Tuan Suci kita, atau kau ingin aku mengikatmu? Han Sanqian tersenyum meremehkan, melirik para prajurit di sekitarnya, dan berkata, kau berani mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku, tampaknya kau telah membawa lebih dari sekadar beberapa orang ini. Tentu saja. Pria itu tersenyum dingin, lalu bertepuk tangan. Tiba-tiba, di lantai atas, rumah-rumah, dan berbagai bangunan di sekitarnya, sepasang orang dengan busur dan anak panah membidik Han Sanqian. Mereka secara otomatis membentuk titik-titik tambahan dari pengepungan pertama, begitu padat sehingga pengepungan itu benar-benar penuh. Pada saat yang sama, jika ada gangguan di pihak Han Sanqian, para pemanah ini akan langsung melancarkan serangan pada saat pertama. Dapat dibayangkan bahwa jika Han Sanqian berani bergerak, dia akan ditembak kesaringan oleh sekelompok orang ini. Tuan Han, saya tahu bahwa Anda dapat menghancurkan sebuah kota sendirian. Tentu saja, kemampuan Anda sangat kuat, tetapi Anda tidak perlu meremehkan kami. Semua prajurit adalah elit markas besar kami, dan mereka jelas tidak sebanding dengan prajurit di luar. Han Sanqian mengangguk. Tentu saja, dia tahu ini. Dia bahkan tidak perlu secara sengaja merasakan kemampuan kultivasi orang-orang ini. Dia hanya perlu melihat sekilas, dan dia dapat secara langsung merasakan kultivasi dan kemampuan orang-orang ini melalui kekuatan super. Induksi memberitahunya bahwa orang-orang ini memang sangat kuat. Mereka tidak terlihat seperti prajurit, tetapi lebih seperti kemampuan beberapa komandan di kota. Benar saja, Anda tidak tahu bahwa Anda adalah hantu miskin jika Anda tidak pergi ke kota yang kaya, dan Anda tidak tahu bahwa Anda adalah udang kecil jika Anda tidak pergi ke area inti. Sedangkan untuk para pemanah itu, jangan remehkan mereka. Anak panah di tangan mereka mungkin terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya mereka sangat kuat. Setiap anak panah dipenuhi dengan kekuatan absolut dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Tentu saja Han Sanqian sangat jelas tentang hal ini. Dilihat dari kultivasi Xiao Tao dan Su Yingxie saat ini, mereka dianggap sebagai petarung tingkat atas, tetapi para pemanah ini cukup untuk membuat mereka banyak masalah. Busur dan anak panah mereka sangat istimewa, dan masing-masing dari mereka hampir memperlihatkan energi iblis yang absolut di dalam diri mereka. Tanpa menunggu Han Sanqian berbicara, kelompok bajingan yang awalnya memprovokasi Han Sanqian sekarang mengerti bahwa para prajurit ini tidak ada di sini untuk membantu Han Sanqian, tetapi sama seperti mereka, dan mereka ada di sini untuk membuat masalah bagi Han Sanqian. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak takut sama sekali. Persetan, bocah, jenderal berwajah hitam itu berbicara kepadamu. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukan apa yang dia inginkan dengan patuh, dan tidak pernah menolak untuk bersulang. Itu benar, jika kamu menyinggung jenderal, kamu tidak akan punya cukup kepala. Ada juga pasukan hitam dan kelompok pemanah, yang juga merupakan tim kematian yang terkenal di kota tulang terbakar kita. Jika kamu berani bermain dengan mereka, kamu akan ditembak menjadi landak dalam hitungan menit. Beberapa bajingan jelas terbiasa berkeliaran di kota Burning Bone, dan mereka telah mempelajari kemampuan untuk mengubah sikap mereka sesuai dengan situasi. Namun sayangnya, mereka kurang memiliki akal sehat.
Jika aku jadi kalian, akan lebih baik untuk tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi dengan patuh. Sehingga kalian akan mendapatkan lebih sedikit pukulan. Han Sanqian tertawa dingin. Sialan, apa maksudmu? Kamu ingin berpura-pura di depan kami, Jenderal Blackface? Kalau tidak, jangan lakukan itu, biarkan kami membantumu memberinya pelajaran. Kata bajingan terkemuka dengan menyanjung. Jenderal Blackface tidak berbicara, masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan jijik, benarkah, apakah kamu ingin membantuku memberinya pelajaran? Tentu saja, berani tidak menghormati jenderal, itu tidak menghormati saudara-saudara kita, orang-orang seperti itu, harus diberi pelajaran, saudara-saudara, tidakkah kamu berpikir begitu? Beberapa bajingan mendengar kata-kata itu, dan segera setuju dengan sangat gembira. Jian dan yang lainnya begitu antusias, dan jenderal berwajah hitam tidak berniat menghentikan mereka. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, jika kalian bersedia, lakukan saja. Bab 6479, Mencari Kegembiraan. Mendengar perkataan jenderal berwajah hitam, beberapa orang tiba-tiba menjadi percaya diri, tidak menyadari penghinaan dan hinaan di wajah jenderal berwajah hitam. Beberapa orang hanya saling memandang, sangat bangga. Wah, kamu yang meminta ini. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang baik untuk berjuang demi prestasi. Jika mereka tampil dengan baik dan membuat jenderal berwajah hitam senang, di masa depan, jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka juga bisa menjadi lebih sombong dan mendominasi di kota. Jika mereka melakukannya dengan baik, mereka dapat mengikuti jenderal berwajah hitam sebagai tugas di masa depan, yang juga merupakan hal yang baik. Hanya saja terkadang, ide sepihak akan terlihat bagus, tetapi sebenarnya, mereka sangat kurus. Beberapa orang hanya ingin menyerang Han Sanqian, tetapi mereka mengambil kurang dari setengah langkah, dan kekuatan besar langsung mengguncang mereka sejauh beberapa meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun beberapa orang tampaknya tidak terluka parah, mereka cukup kuat. Kalau tidak, mereka setidaknya akan mengalami patah tulang setelah jatuh seperti ini. Beberapa orang tertegun sejenak, dan setelah saling memandang, mereka terkejut menemukan bahwa Han Sanqian dan kelompoknya masih berdiri di tengah musuh aslinya, seolah-olah tidak ada yang bergerak dari awal hingga akhir. Sial, ini sangat membingungkan. Mereka dipukuli, tetapi mereka bahkan tidak tahu siapa yang memukul mereka. Mereka sangat malu sehingga mereka harus mengangkat kaki mereka. Sial, siapa yang memukulku tadi? Jika kalian punya nyali, berdirilah untukku. Pemimpin gangster itu berdiri terlebih dahulu, lalu menunjuk Han Sanqian dan kelompoknya dan mengancam mereka secara langsung. Tentu saja, Han Sanqian tidak akan memperhatikan orang bodoh seperti itu, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sial, apa maksudmu, kamu berani memukulku, tetapi kamu tidak berani mengakuinya, apakah? Kamu pengecut. Orang ini, pikirannya yang aneh menghasilkan cara yang aneh. Pada saat ini, orang ini tidak berpikir untuk dipukuli seperti ini, seberapa besar jarak antara kedua belah pihak, tetapi dia masih berpikir bahwa seseorang menyerangnya secara tiba-tiba, dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Aku memukulnya. Xiao Tao langsung berdiri. Ini fakta. Baru saja, dia menggunakan kinya untuk menyingkirkan orang-orang ini. Dulu, dia membutuhkan Han Sanqian dan Su Yingxia untuk menjaga dan melindunginya dalam segala hal. Sekarang setelah dia memiliki kemampuannya sendiri, dia tentu akan menjadi orang pertama yang berdiri ketika ada kesulitan. Aku tidak mau mengakuinya tadi, aku hanya berpikir bahwa inilah yang seharusnya dia lakukan, tetapi beberapa orang idiot bersikeras bertanya, jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Sial, ternyata kau, gadis kecil, kau ingin mati, kan? Melihat Xiao Tao yang cantik dan lembut, pria itu tidak merasa takut sedikit pun, tetapi menjadi semakin marah. Baginya, seorang gadis lemah seperti Xiao Tao seharusnya takut melihatnya, tetapi sekarang, pria ini benar-benar berani menyerangnya. Paman ini bisa mentolerirnya, tetapi bibinya tidak bisa. Tetapi tepat ketika dia akan mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali tempat itu, bawahannya buru-buru menariknya kembali. Banyak bajingan yang tidak punya otak, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua tidak punya otak. Mereka dirobohkan oleh orang lain bahkan tanpa bergerak.
Siapapun yang memiliki sedikit otak tahu bahwa kesenjangan kekuatan di antara mereka sangat besar. Jika Anda dengan gegabah membalas dendam pada orang lain, Anda akan menjadi satu-satunya yang menderita. Mendengar kata-kata bawahannya, bajingan itu memikirkannya, menjadi tenang, dan menemukan bahwa memang begitulah masalahnya. Kemudian, dia mengangguk dan menatap Han San Qian. Meskipun Xiao Tao tidak bisa menjadi target, sebenarnya perlu untuk membuat prestasi dan memberi contoh di depan jenderal berwajah hitam, jadi targetnya hanya bisa digeser. Bocah bau, bocah cantik, apakah kamu seorang pria? Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku. Kamu hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita. Kemampuan macam apa yang kamu miliki? Mendengar ini, Su Yingxia dan gadis-gadis lainnya tidak bisa menahan tawa, mencari alis Han San Qian, yang pada dasarnya sama dengan menyalakan lampu di toilet. Kamu ingin bertarung denganku, apakah kamu yakin? Han San Qian tersenyum meremehkan, sebenarnya, aku tetap menyarankan agar kamu mencari Xiao Tao. Sial, sampah, kamu benar-benar sampah, bisakah kamu berhenti mengandalkan wanita? Dia pikir Han San Qian takut. Baiklah, karena kamu bersikeras memintanya, aku akan memuaskanmu secara langsung. Bab 6480 Aku akan menunjukkannya padamu. Setelah mengatakan ini, Han San Qian tersenyum menghina, lalu melambaikan tangannya, kalian harus mampu menanggungnya. Beberapa bajingan saling memandang, dan kemudian melihat ke jenderal berwajah hitam di sebelah mereka. Bagaimanapun, mereka tampil untuk jenderal berwajah hitam dan kelompoknya. Melihat Han San Qian begitu percaya diri, mereka secara alami merasa takut pada awalnya, tetapi jika jenderal berwajah hitam menyetujuinya, maka risiko ini mungkin tidak mustahil untuk dicoba. Jenderal berwajah hitam itu tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa mereka dapat melanjutkan. Baginya, tujuannya sebenarnya sangat sederhana. Itu tidak lebih dari mengandalkan beberapa udang kecil untuk menguji kemampuan Han San Qian yang sebenarnya terlebih dahulu. Pada saat itu, dia dapat bertindak sesuai dengan keadaan. Awalnya, jika dia mengirim pasukan untuk mengambil tindakan secara langsung, begitu dia membuat Han San Qian marah, dia juga akan menderita. Akibatnya, ketika Anda hendak tidur, bantal itu datang. Karena para bajingan ini bersedia menjadi yang pertama maju, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan dukungan jenderal berwajah hitam, beberapa bajingan saling memandang dan langsung menyerbu ke arah Han San Qian. Han San Qian hanya tersenyum, tanpa menggerakkan tubuhnya, dan hanya sedikit menyebarkan energi sejati di tubuhnya. Bang, bang, bang. Beberapa suara teredam terdengar langsung, dan kemudian beberapa sosok jatuh langsung ke tanah beberapa meter jauhnya. Kecuali pemimpin geng yang masih memiliki sedikit napas, semua yang lain telah meninggal di tempat, tanpa gerakan apapun. Ini membuat orang itu ketakutan. Bukan hanya saudara-saudaranya telah pergi, tetapi yang terpenting adalah dia benar-benar dapat dengan jelas merasakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari kematian. Terlebih lagi, ini didasarkan pada fakta bahwa dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kamu. Siapa kamu? Setelah mengajukan pertanyaan terakhir, dia mengucapkan selamat tinggal kepada dunia dengan sangat enggan. Baginya, dia mungkin tidak mengerti sampai kematiannya siapa yang telah dia marahi. Dia juga tidak tahu bahwa menjadi gangster tanpa budaya tidaklah buruk, tetapi tidak mendapat informasi yang baik tentang berita dunia bahwa itu mengerikan. Identitas Han San Qian telah terbongkar sejak awal, namun masalahnya adalah para penjahat di kota Fenggu ini sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya Han San Qian, mereka juga tidak mengetahui orang macam apa Han San Qian itu. Tidaklah buruk untuk bersikap bodoh, tetapi lebih buruk lagi jika ketidaktahuan itu akan merenggut nyawamu. Jenderal berwajah hitam itu tidak dapat menahan diri untuk menelan sedikit air liurnya saat ini. Langkah Xiao Tao sudah membuatnya takut. Meskipun Xiao Tao tidak langsung membunuhnya, itu hanya gerakan kecil yang dapat melukai orang dari jarak jauh, yang tetap membuat orang tahu betapa mengerikannya kekuatan orang ini. Tanpa diduga, langkah Han San Qian bahkan lebih mengerikan. Pada saat para bajingan itu bergerak, jenderal berwajah hitam itu benar-benar mengamati setiap gerakan Han San Qian dengan sangat hati-hati. Akibatnya, kebenaran membuatnya benar-benar tidak dapat pingsan. Han San Qian bahkan tidak berkedip dari awal hingga akhir, apalagi bergerak.
Tidak mungkin melukai orang secara langsung tanpa terlihat. Tidak mungkin menjadi begitu menakutkan jika Anda bukan master tingkat atas. Para penonton di jalan benar-benar tercengang saat ini. Mereka hanya sangat dekat untuk menyaksikan kegembiraan itu, tetapi sekarang mereka semua mundur tanpa sadar. Mereka takut terlalu dekat dan darah berceceran di tubuh mereka, dan para prajurit perkasa itu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Meskipun mereka tahu sebelum datang bahwa orang yang mereka kelilingi hari ini adalah Han Sanqian, sosok yang sangat penting, jadi prosesnya mungkin sangat berbahaya, tetapi beberapa hal selalu berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Mereka juga terkejut dengan kultivasi Han Sanqian. Dia membunuh orang dalam sekejap tanpa terlihat. Semua orang khawatir bahwa mereka akan menjadi orang berikutnya yang terbunuh. Han Sanqian melirik semua orang yang hadir, dan kemudian tersenyum tipis. Tadi cukup ramai, tetapi sekarang begitu sepi. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak bisa melakukannya, tetapi seseorang memaksa saya untuk melakukannya. Sekarang, tempat ini begitu sepi. Setelah kata-kata itu jatuh, tidak ada yang berani menjawab untuk sementara waktu, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama berbicara. Namun, tepat ketika jenderal berwajah hitam dan yang lainnya sangat gugup, Han Sanqian di samping tiba-tiba menatapnya, "Baiklah, tempat ini dingin, jangan buang waktu dengan saya di sini, kemana Anda ingin membawa saya, pimpin jalan."